Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvin Syahputra dalam podcast Pemuda Mija. Nah, untuk tema kali ini atau tema yang akan saya angkat kali ini adalah datangnya berhala di kota Mekah. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih di Mekah atau di Ka'bah banyak sekali berhala, patung-patung, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW ingin membutuhkan Mekah, banyak sekali patung-patung atau berhala di sekitaran Ka'bah. Padahal Ka'bah itu kan buatan Nabi Ibrahim. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Sobat-sobat mijah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota Mekah adalah kota yang diidam-idamkan kita umat muslim untuk bisa pergi ke sana, yang pastinya untuk beribadah haji. Namun, dahulu kala Mekah juga pernah menjadi kota jahiliyah yang menyembah banyak berhala. Muncul adalah orang yang pertama kali membawa berhala Mekah. Ya, mungkin sebagian dari kalian akan mempertanyakan itu. Jawabannya adalah Amr bin Luhai. Siapa sih dia teh? Ya, orang yang membawa berhala ke Mekah. Enggak sesimpel itu, enggak sesingkat itu jawabannya. Amr bin Luhai adalah seorang pemimpin Bani Khuza'ah. Dia adalah orang yang baik, orang yang bijak, suka bersedekah dan hormat pada urusan-urusan agama. Sehingga orang-orang pada saat itu menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar pada saat itu ya. Tapi kenapa sih dia bisa menjadi musyrik? Nah, kita mulai kisahnya. Di Mekah setelah Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Ismail meninggal, Mekah masih dalam keadaan aman, damai, dan tentram. Lalu suku Zurhum atau salah satu marga dalam suku Qahtan di semenanjung Arabia yang merupakan salah satu suku Arab tertua menjadi suku yang sangat maju karena mereka berdagang, dagang pakaian, dagang makanan saat musim haji datang. Karena kan musim haji itu pasti dari negara-negara luar datang ke Mekah untuk beribadah haji. Nah, suku Jurhum ini menjadikan momen saat musim haji itu untuk berdagang dan membuat suku Jurhum itu maju sangat pesat. Dan sampai ada satu suku Arab yang lain yang namanya yaitu suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini merasa cemburu pada suku Jurhum. Dan kebiasaan suku Khuza'ah ini senang berperang. Maka dari itu mereka datang ke Mekah untuk memerangi suku Jurhum dan supaya bisa merebut kota Mekah dari suku Jurhum. Mereka membawa pasukan yang sangat besar untuk memerangi suku Jurhum. Dan beberapa hari berlangsung peperangan dan suku Khuza'ah ini qadarullah bisa memenangi peperangan tersebut. Si kaum pendatang ini menang dan suku Jurhum dikalahkan. Tapi sebelum Mekah ditaklukkan, para pemimpin-pemimpin suku Jurhum yang melihat pasukannya akan kalah dan suku Khuza'ah sudah mendekati pada kemenangannya, mengambil inisiatif untuk menutup mata air terutama sumur Zam-Zam. Dan mereka menimbunnya dan sepakat untuk tidak memberitahu kepada kaum Khuza'ah. Lalu pada saat kaum Khuza'ah pada saat itu memimpin di kota Mekah, para ahli sejarah mengatakan antara 300 sampai 500 tahun itu tidak ada air di sana. Karena sebelumnya para petinggi-petinggi atau pemimpin-pemimpin dari suku Jurhum menutup mata air di kota Mekah dan terutama sumur Zam-Zam. Jadi pada saat itu kota Mekah mengalami kekeringan atau tidak ada air. Sampai suatu saat datang penerus pemimpin dari suku Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai. Jadi
si Amr bin Luhai ini bukan pemimpin pertama di suku Khuza'ah. Jadi si Amr bin Luhai ini pemimpin keberapa gitu di suku Khuza'ah. Diceritakan tadi Amr bin Luhai ini orang yang baik, orang yang bijak, orang yang suka bersedekah. Tapi Amr bin Luhai ini kurang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sampai suatu saat Amr bin Luhai ini pergi ke negeri Syam. Jadi ceritanya si Amr bin Luhai inilah kalau sekarang tuh liburan lah, pergi liburan ke luar negeri atau keluar kota. Sampai dia tiba di kota Syam, dia melihat ada seorang yang lagi nyembah berhala. Jadi itu lagi ngapain tuh ya, nyembah-nyembah patung, nyembah-nyembah berhala. Sampai-sampai dia mendekati orang tersebut. Lalu dia bertanya, "Apa sih yang engkau perbuat?" Lalu si orang tersebut pun menjawab, "Saya sedang menyembah patung. Patung ini bisa mendekatkan kita pada Allah. Dan ketika kita membutuhkan sesuatu, patung ini yang memberikannya. Juga ketika kita sakit, patung inilah yang menyembuhkan penyakit tersebut." Lalu si Amr bin Luhai ini pun agak tertarik gitu. Saya di kota Mekah kan lagi kekurangan air. Siapa tahu ketika menyembah patung ini bisa didatangkan air. Itu yang dipikirkan oleh Amr bin Luhai. Lalu Amr bin Luhai pun membeli beberapa patung untuk dibawa ke kota Mekah. Dan patung yang pertama dia bawa ke Mekah bernama Hubal. Dia sangat percaya karena di kota Syam itu kan, kota kelahirannya banyak sekali nabi dan banyak nabi diutus di sana seperti Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, dan beberapa nabi lainnya. Jadi dia berpikir bahwa negeri Syam juga negeri yang banyak diutusnya para nabi melakukan hal itu. Jadi dia pikir hal itu baik dan hal itu diridhoi oleh Allah. Padahal kenyataannya justru hal tersebut menduakan Allah atau musyrik ya. Dan singkatnya dia meletakkan patung Hubal itu di depan pintu Ka'bah dan menyuruh penduduk Mekah untuk meminta pada patung tersebut agar diturunkannya hujan. Lalu penduduk Mekah pun mengikutinya. Karena kan tadi ya, Amr bin Luhai itu dianggapnya seorang ulama besar, seorang yang sangat dipercayai oleh kaum Mekah pada saat itu. Nah, penduduk Mekah pun menyembah patung tersebut dan meminta agar diturunkannya hujan. Karena ajaran Nabi Ibrahim udah sangat lama berlalu ya, udah ratusan tahun berlalu. Jadi mungkin umat-umat saat itu masih tergolong ke dalam kaum jahiliyah ya, yang udah mulai meninggalkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Jadi mereka masih mengenal Allah, tapi hanya dalam rububiyahnya saja, hanya keyakinannya saja. Tetapi secara uluhiyahnya mereka beribadah dicampur adukan dengan kemusyrikan. Lalu Amr bin Luhai menginstruksikan bahwa setiap suku di Mekah harus mempunyai patung masing-masing satu dalam satu suku. Dan pada saat itu tersebarlah banyak patung di suku-suku yang ada di Mekah. Sampai pada musim haji datang, banyak tuh kan dari negeri-negeri lain selain kota Mekah datang untuk beribadah haji. Nah, momen tersebut dijadikan oleh Amr bin Luhai sebagai bisnis. Jadi Amr bin Luhai ini menginstruksikan kepada kaum yang ada di kota Mekah untuk menjadi para pembuat patung atau pengrajin patung. Ketika sudah terkumpul banyak patung,
orang-orang Mekah lalu menjualnya ke tamu-tamu atau ke orang-orang yang beribadah haji. Jadi ketika ada orang-orang yang berangkat haji, niatnya beribadah, oleh orang-orang Mekah dipengaruhi supaya untuk menyembah patung, supaya percaya bahwa patung ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lalu jemaah-jemaah haji ini pun ada yang terpengaruh lalu membeli patung tersebut dari orang-orang Mekah dan membawanya pulang ke negerinya masing-masing. Jadi kan banyak tuh orang-orang yang pergi haji pada saat itu dan membeli banyak patung lalu dibawanya ke tempatnya masing-masing. Kebayang gak tuh? Kalau zaman sekarang orang berangkat haji dan pulang itu kan bawa oleh-olehnya kurma, air zam-zam, dan oleh-oleh lain lah. Dulu pada masa jahiliyahnya, saking jahiliyahnya, orang-orang pergi haji, beribadah, niatnya untuk ibadah, pulang-pulang bawa patung. Jadi musyrik gitu. Kebayang gak tuh? Sampai Nabi Muhammad SAW pada saat penaklukan kota Mekah, ingin memfutuhkan kota Mekah, di Nabi Muhammad menghancurkan kurang lebih ada 360 buah patung atau berhala. Kebayang gak tuh gimana banyaknya, sampai-sampai Ka'bah tuh dikelilingi oleh patung-patung setiap sudutnya, atau setiap sudut di Ka'bah itu dikelilingi oleh patung-patung. Bisa kalian search di Google keadaan Ka'bah pada saat zaman dahulu, ada gambarannya ya. Jadi di Ka'bah itu dikelilingi oleh patung-patung agar disembah oleh jemaah-jemaah haji. Nah, mungkin itu saja kisah dari Amr bin Luhai. Semoga kita bisa memetik manfaatnya dan mengambil apa yang baik dan membuang apa yang jelek. Nah, inti yang saya sampaikan adalah supaya kita tidak terjerumus pada kemusyrikan. Apapun itu hal musyrik, apalagi hal musyrik yang gede ya, sampai menyembah patung ataupun berhala. Tapi di kalangan masyarakat kita yang menjadi masalah itu yang tidak terasa adalah kemusyrikan-kemusyrikan yang kecil. Contohnya apa? Ketika kita berobat ke dokter atau ke rumah sakit, kita akan diberi obat, lalu kita sembuh tuh dan meyakini bahwa nah obat ini nih yang menyembuhkan saya, dokter ini nih yang menyembuhkan saya. Nah itu tidak terasa bahwa itu terjerumus ke dalam kemusyrikan yang kecil. Tapi sekecil apapun kemusyrikan tidak bisa membawa kita ke dalam surga. Jadi ketika kita ada kemusyrikan kecil di dalam hati kita yang menjadikan itu kita tidak menjadikan kita masuk ke dalam surga. Jadi teman-teman, sobat-sobat meja, hati-hati ya. Kemusyrikan-kemusyrikan yang tidak terasa, kemusyrikan-kemusyrikan kecil harus dihindari. Nah, untuk jadi gimana keakhiran si Amr bin Luhai ini? Jadi dalam hadis juga diceritakan tentang Amr bin Luhai ini. Ada sebuah hadis meriwayatkan, aku melihat Amr bin Luhai menyeret usus-ususnya di neraka. Jadi ya sudah pasti Amr bin Luhai ini masuk neraka dengan menyeret-nyeret ususnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah mungkin itu saja dari kisah Amr bin Luhai. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya tegaskan cerita yang tadi, sejarah yang tadi, ilmu-ilmu yang saya sampaikan, yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah atau keliru mutlak dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.